Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aja TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Senin tanggal 12 Ramadan hari ini. Di studio telah hadir yang tak asing lagi, Ustaz Yusridal Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa Ustaz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah ya diterima kita punya amalan. Juga malam-malam salat tarawih ya. Ya, alhamdulillah. Ustaz juga salat duha tadi. Masyaallah ya. Selalu dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Aja TV yang dimuliakan Allah, tema hari ini kita akan bicarakan tentang khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Khilafiyah adalah perbedaan pendapat, perselisihan pendapat di kalangan para mujtahid, para ulama besar ya, tentang hal-hal furu'iyah. Kadang-kadang juga tentang hal-hal yang lebih tinggi dari furu'iyah, misalnya masalah tauhid. Kita orang awam sebenarnya tidak mampu menyelesaikan masalah khilafiyah itu. Yang mampu menyelesaikan masalah khilafiyah itu adalah ulama-ulama besar, para mujtahid yang mampu mengistimbatkan hukum. Mengistimbatkan artinya menggali hukum yang lebih mendalam. Setelah di hadis tidak dapat, di Quran tidak dapat, kadang-kadang mereka mencari satu jalan yang disebut dengan ijma, kemudian mencari lagi nanti disebut dengan qiyas. Walaupun sudah dicari-cari, kemudian tetap ada berbeda sedikit antara seorang ulama besar ini dengan seorang ulama besar itu, berbeda pendapatnya, itu yang disebut dengan khilafiyah. Sebenarnya khilafiyah para ulama itu adalah rahmat. Nah, rahmat. Apa hikmahnya khilafiyah itu? Hikmahnya adalah supaya ulama-ulama juga umat Islam ya, para penceramah ya, untuk menggali hukum Allah, mencari dalil-dalilnya, dengan memiliki dalil memperkuat keyakinan mereka bahwa syariat ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak terjadi khilafiyah, sering monoton. Jadi ulama tidak mau menggali, tidak mau mempelajari, tidak mau mempelajari dalil-dalilnya, karena tidak ada tantangan dari ulama yang lain. Dengan ada ulama yang lain misalnya tidak sependapat dengan si ulama A dengan ulama B, kedua-duanya itu serius mencari dalil, serius menggali ilmu. Itu hikmah khilafiyah. Dan khilafiyah ini kalau dikelola secara santun, secara baik, itu tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Tetapi khilafiyah agama ini kalau tidak mampu dikelola, malah justru menjadi bumerang, berbahaya bagi umat awam ya. Karena umat awam cepat emosional, lalu kata gurunya misalnya dia yang betul, orang lain salah, lalu murid-muridnya itu akan terpengaruh
dengan kata gurunya itu. Maka gurunya itu sebenarnya tidak boleh menjelek-jelekkan pendapat orang lain yang berbeda dengan mereka. Bagaimana juga mereka ulama-ulama itu atau tengku-tengku yang ada sekarang ini harus mengambil sikap tasamu, toleransi terhadap ulama yang berbeda pendapat dengan beliau. Hal itu telah ditunjukkan oleh ulama-ulama mujtahid di zaman dulu, seperti para imam 4 itu saling menghargai. Imam Syafi'i menghargai Imam Maliki, Imam Maliki menghargai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menghargai Imam Hambali, Imam Hambali menghargai Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Maliki menghargai Imam Hanafi. Sangat indah kehidupan mereka itu. Walaupun berbeda pandangan, berbeda pendapat, namun karena mereka sesama Islam, mereka menjalin ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat, menjalin persaudaraan dan menjalin kasih sayang. Itu ditunjukkan oleh kata Imam Syafi'i misalnya, ketika beliau meninggalkan Baghdad menuju Mesir, di Mesir beliau mengatakan, saya tinggalkan Baghdad, saya tinggalkan seorang murid yang paling alim adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu sangat banyak berbeda dengan gurunya, ya? Banyak perbedaan, tapi hubungan murid guru itu sangat bagus. Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik di Madinah, tapi pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu sangat jauh berbeda dengan Imam Malik. Tapi apa kata Imam Malik? Saya memiliki seorang murid yang paling cerdas, yakni Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i. Nah, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, di segala bidang, bukan hanya masalah sunat tarawih, bukan hanya masalah puasa, bukan hanya masalah haji dan lain-lain. Di segala bidang cabang dari Islam ini terdapat khilafiyah di dalamnya, antara satu ulama dengan ulama yang lain, antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Bagaimana kiranya perbedaan ini kita jadikan rahmat. Perbedaan ini kita jadikan rahmat, sebuah kekayaan khazanah Islam. Jangan kita jadikan perbedaan ini sebagai sumber perpecahan. Ini harapan kita. Pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai contoh khilafiyah adalah tentang rakaatnya salat tarawih. Ada yang berpendapat 11 rakaat, ada yang berpendapat 23. Itu sudah masuk witir, ya. Ya. Ada yang berpendapat 39, sudah termasuk witir. Akhirnya ada sedikit terjadi klaim. Misalnya ada yang mengatakan yang betul 8, yang 20 itu bid'ah. Ada yang mengatakan yang 20 itu bid'ah, yang 8 itu yang benar. Nah, klaim-klaim seperti ini sangat berbahaya, ya. Kenapa berbahaya? Bagi yang awam itu bingung. Tetapi kalau orang yang 8 itu mengatakan kami lebih yakin 8-11 dengan witir, karena banyak hadis Rasulullah bekerja seperti itu. Tetapi kami tidak pernah menjelekkan yang 20. Kalau itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah itu. Begitu juga yang 20. Kami mengerjakan 20 ini karena ijma' para sahabat, ya. Imam 4, ya, kecuali Imam Maliki, ya.
Ibnu Taimiyah juga memilih 20, Ibnu Qayyim juga memilih 20. Maka kami yakin yang 20 itu yang kami kerjakan, tapi kami tidak pernah menyalahkan yang 8. Misalnya kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat yang sejuk, ya, tidak menimbulkan huru hara. Baik pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Ya.